Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azia Zulmi Nasution. Saya dari program studi Sains Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pengembangan karir dengan komunitas profesional digital marketing. Nah, sebelum kita ke pembahasan, teman-teman udah pada tahu dong apa itu digital marketing? Nah, jadi digital marketing itu adalah strategi pemasaran menggunakan berbagai platform dan saluran online untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa kepada target audiens tertentu. Misalnya, kamu punya produk nih, satu produk atau menjual makanan gitu. Nah, digital marketing itu bagaimana caranya kita menjualkan atau mempromosikan makanan itu kepada target audiens seperti ke anak-anak SMA atau yang lain sebagainya melalui sarana online, bisa dari TikTok, dari Instagram, atau dari WA dan lain-lain. Oke, karena teman-teman udah tahu apa itu digital marketing, maka kita akan masuk ke materi. Komunitas profesional digital marketing itu apa sih? Jadi, komunitas profesional digital marketing itu adalah wadah atau perkumpulan orang-orang yang bekerja yang di bidang sama. Tujuannya untuk membantu anggotanya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui kerjasama, diskusi, dan kegiatan belajar. Manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaatnya itu ada banyak, termasuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang terbaru, membangun hubungan profesional yang luas atau networking, mendapat pelatihan keterampilan praktis, menerima masukan yang membangun untuk pekerjaan Anda, dan yang terakhir untuk meningkatkan motivasi kerja kita. Nah, di setiap komunitas itu pastinya, dan maksudnya di setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan untuk gabung di komunitas ini yang pertama yaitu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu maksudnya kalau kita gabung ke sebuah komunitas, pastinya kita harus punya waktu untuk mengikuti acaranya atau untuk ikut belajar bersama atau diskusi bersama. Terus yang kedua, bisa ada persaingan antara anggota. Ini maksudnya kan kita itu bekerja di bidang yang sama dengan orang-orang yang ada di komunitas. Jadi itu bisa aja terjadi persaingan di antara kita dengan anggota yang lain gitu. Terus yang ketiga mungkin ada biaya keanggotaan. Dan yang keempat, tidak semua informasi selalu akurat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis komunitas digital marketing. Komunitas digital marketing itu ada dua. Yang pertama komunitas online dan yang kedua itu komunitas offline. Komunitas online itu yaitu interaksinya lebih cepat dan fleksibel dan juga bisa menjangkau banyak orang tanpa batasan lokasi. Contohnya ini melalui forum dan grup media sosial seperti grup LinkedIn atau grup Facebook atau komunitas WA sekarang sudah ada juga kan teman-teman. Mungkin bisa dari situ juga. Dan yang kedua itu ada komunitas offline. Komunitas offline itu yaitu pertemuan tatap muka yang bisa memperkuat hubungan antar individu dan membangun kepercayaan lebih dalam. Dan adapun kekurangan dari komunitas online dan offline ini yaitu di dalam online kurang dalam hubungan yang dalam. Ini maksudnya bahwa interaksi di komunitas online meskipun bisa luas dan melibatkan banyak orang, seringkali kurang mampu membangun personal yang kuat dan mendalam seperti yang bisa terjadi di dalam interaksi tatap muka. Selanjutnya ada komunitas berminat khusus seperti CEO atau content marketing yang membantu anggotanya fokus mengembangkan keterampilan spesifik dan mendapatkan akses ke materi eksklusif. Jadi ini maksud komunitas berminat khusus yaitu hanya fokus kepada satu minat aja, misalnya di SEO tadi atau content marketing. Nah, selanjutnya gimana sih cara gabung dengan komunitas digital marketing? Cara gabungnya itu yang pertama kita cari komunitas yang tepat. Pilih komunitas yang sesuai dengan tujuan karir kita. Perhatikan tingkat partisipasi dan reputasi komunitas tersebut.
Yang kedua itu melakukan proses pendaftaran. Dan yang ketiga yaitu etika dan norma. Maksudnya itu penting untuk jujur dan terbuka saat berinteraksi agar tercipta lingkungan yang saling percaya dan mendukung. Selanjutnya yaitu membangun jaringan dalam komunitas. Gimana sih cara kita membangun jaringan di dalam komunitas itu? Yang pertama tentunya kita itu harus menghadiri acaranya secara rutin untuk membangun hubungan yang lebih dalam, memanfaatkan media sosial seperti LinkedIn untuk berbagi konten dan berinteraksi secara positif agar dikenal lebih luas. Yang kedua yaitu membangun hubungan berkelanjutan, dan yang ketiga berbagi ide dan strategi dalam komunitas bisa memperkaya sudut pandang dan mendorong inovasi. Kerjasama yang baik juga nantinya bisa membangun kepercayaan antar anggota. Selanjutnya yaitu ada pengembangan keterampilan melalui komunitas. Yang pertama yaitu pelatihan dan workshop. Ini adalah kesempatan untuk mempraktikkan teori dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di industri digital marketing. Yang kedua ada mentoring, yaitu belajar langsung dari ahli. Tidak hanya untuk mempercepat penguasaan kepada keterampilan teknis, tetapi juga dapat membangun kepercayaan diri kita. Yang ketiga yaitu akses sumber daya, maksudnya itu komunitas kan sering menyediakan artikel, e-book, video tutor, dan kursus online yang bisa memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterampilan praktis kita. Yang keempat yaitu ada umpan balik dan evaluasi, yaitu masukan yang membangun dari rekan dan mentor membantu kita untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang ada di diri kita. Evaluasi itu bisa dilakukan melalui penilaian diri atau masukan dari teman-teman kita atau target kinerja kita. Sebelum itu perlu saya informasikan bahwa sebenarnya saya juga belum pernah ada pengalaman untuk gabung komunitas-komunitas online atau offline yang merujuk pada digital marketing. Cuman dulu saya pernah mengikuti bootcamp yang diselenggarakan oleh Samsung, tapi tidak merujuk pada digital marketing. Cuman dia online dan pelatihannya itu berupa pelatihan coding dan programming dalam bahasa Python. Lainnya yaitu komunitas profesional digital marketing sangat vital untuk pengembangan karir karena memadukan pengetahuan dan tindakan. Mereka menyediakan informasi terkini dan bimbingan, mendorong penerapan praktik serta membangun jaringan yang semuanya esensial untuk mencapai kesuksesan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.